Oke teman-teman, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mendesain geometrik jalan tambang. Jadi kita akan coba untuk menghitung terkait dengan geometrik khususnya pada jalan tambang, yaitu jalan angkut. Ya, di sini kurang lebih target kita bahwa hasil desain kita nanti kurang lebih akan seperti ini. Jadi kita punya horizontal design yang terdiri dari peta topografinya, kemudian ada trase, kemudian ada desain kurva untuk tikungan, kemudian di sini bisa kita munculkan model koridornya, yaitu kita bisa lihat daylight untuk tembunan maupun untuk cuttingan. Kemudian kita juga akan memunculkan cross section tentunya dari tipikal atau assembly yang sudah kita buat, yang mana parameter-parameter yang akan kita pakai adalah berdasarkan perhitungan desain yang mengacu pada beberapa referensi yang akan kita pakai pada tahapan perencanaannya. Di sini kemudian nanti kita bisa munculkan tabel daripada perhitungan volume itu untuk galian dan timbunan, kemudian ada beberapa item selain galian dan timbunan yang bisa kita munculkan. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita akan melihat workflow atau alur kerja daripada bagaimana kita mendesain geometri jalan tambang. Saya ngambil topik yaitu perencanaan teknis geometrik jalan tambang. Kita menggunakan AutoCAD Civil 3D. Kebetulan yang saya pakai yaitu versi 2021. Ini ada dua referensi dalam tahap perencanaan ini yang saya pakai. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman kaedah teknik pertambangan yang baik. Ya, ini kalau teman-teman baca bisa dilihat pada halaman 98 sampai dengan 99, yaitu tentang jalan tambang. Kemudian referensi yang kedua adalah MDP atau Manual Desain Perkerasan, yaitu pada revisi 2017. Ini tentang desain fondasi jalan minimum. Jadi dua referensi ini secara umum membagi dua hal. Yang pertama adalah referensi tentang geometriknya, yaitu lebar badan jalan pada jalan lurus, kemudian lebar badan jalan pada tikungan, kemudian ada supralokasi, grade. Itu kita mengacu pada Peraturan Menteri ESDM nomor 1827 tahun 2018. Sedangkan terkait dengan bagaimana kita perkerasan, perbaikan tanah dasar, kita menggunakan referensi dari Bina Marga, yaitu tentang manual desain perkerasan. Jadi dua referensi ini yang secara umum saya pakai. Kalau nanti misalkan teman-teman punya referensi lain, nanti bisa sama-sama kita menyempurnakan. Jadi alur kerja untuk kita mendesain geometri jalan tambang ini secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah proses engineering. Pada tahapan engineering ini kita lakukan perhitungan geometrik dan perkerasan. Jadi kita akan menggunakan beberapa standar perhitungan yang
sering dipakai itu standar ASTO untuk kita menghitung berapa lebar minimumnya pada jalan lurus, kemudian tikungannya, diameternya bagaimana, kemudian super elevasi yang kita pakai berapa, kemudian jari-jari tikungannya berapa, sampai kepada bagaimana kita menentukan perkerasan atau kita perbaikan dari tanah dasar. Setelah itu, ketika kita sudah punya gambaran terkait dengan bagaimana geometriknya, bagaimana kemudian tipikal dari perkerasannya, maka kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu desain, yang mana desain ini adalah mengacu kepada perhitungan sebelumnya. Pada tahapan desain ini yang kita lakukan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah topografi. Jadi hasil pengukuran yang bisa diolah, hasil pengukuran entah itu menggunakan tall station, theodolit, atau alat survei apapun, yang mana datanya bisa kita tarik dan kita menghasilkan data topografi. Kemudian ketika data topografi ini sudah cukup merepresentasi kondisi existing, barulah kita masuk ke tahap selanjutnya, adalah kita mendesain alignment. Jadi alignment yang di sini yaitu terkait dengan trase atau bisa dibilang dengan horizontal plane, perencanaan horizontalnya. Di sana kita akan melakukan penentuan trase, kemudian kita mendesain kurvanya di sana, kemudian kita menentukan kecepatan rencana, dan juga kita bisa menghitung untuk super elevasi. Kemudian setelah kita sudah punya alignment yang fix, kemudian kita fix di sini maksudnya adalah di mana alignment kita itu sudah mengakomodir sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan pada tahapan engineering. Nah, setelah alignment horizontalnya kita sudah oke, kita akan masuk pada tahap berikut, yaitu kita mendesain profile atau vertical plane. Ya, vertical plane ini kita akan sedikit banyak mengacu juga pada tahapan engineering, yaitu tahapan sebelumnya, yaitu bagaimana kita menentukan kurva cekungnya, kita menentukan kurva cembungnya, bagaimana kita menentukan nilai K, kemudian kita menentukan lengthnya dan lain sebagainya. Pada profile ini akan muncul dua potongan atau dua penampang, yaitu pertama existing, kemudian design. Jadi kita akan melihat dua penampang muka tanah existingnya seperti apa, kemudian penampang yang berikutnya yang bisa kita munculkan adalah desainnya seperti apa. Setelah kita sudah punya alignment horizontal dan vertikal, kita selanjutnya akan membuat assembly. Ya, assembly ini seperti tipikal prototype daripada geometrik yang akan kita pakai. Ya, assembly ini terdiri dari bagaimana kita membuat tipikal dari badan jalannya, ada bahunya, kemudian ada saluran di sana, kemudian ada bench di sana, apakah ada tanggul yang harus kita buatkan di sana. Nah, setelah kita sudah punya tipikal yang tentu saja itu mengacu kepada tahapan perhitungan dari sebelumnya, kita kemudian akan membuat koridor. Nah, di koridor inilah kita akan melakukan koneksi antara assembly yang sudah kita buat dengan plane profile yang menarget kepada surface. Jadi kita melakukan install, kita memasang assembly tipikal kita based on plane profile-nya, kita mengacu pada plane profile dan menarget kepada surface. Nah, di sini setelah itu kemudian kita akan bisa mengeluarkan cross section, ya, potongan melintang. Nanti bisa kita atur, mau kita dengan interval per 25, 50 dan lain sebagainya, itu bisa kita custom. Kemudian yang berikut adalah kita bisa mengeluarkan, tentu saja kita bisa mengeluarkan volume. Ya, volume yang keluar ini tergantung daripada struktur apa yang terpasang pada assembly kita. Misalnya kita
selain galian dan timbunan, kemudian ada di sana galian saluran, apakah kita perlu ada kegiatan struktur di sana, semua bisa kita munculkan pada perhitungan volume. Jika kita sudah punya desain, kemudian tentu saja volume ini baru bisa kita masuk ke tahap selanjutnya adalah estimate engineering. Pada tahapan estimate engineering ini lebih banyak kita berbicara tentang biaya. Jadi volumenya ini, harga satuan ini, sehingga keluarlah biayanya sekian. Sehingga kurang lebih dari tahapan awal sampai pada tahapan estimate engineering ini kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui biaya yang diperlukan untuk kita melakukan satu pekerjaan pembangunan jalan tambang. Ya, untuk tahapan topografi sendiri itu ada beberapa item yang coba saya paparkan. Yang pertama yaitu tentang import point. Jadi bagaimana data pengukuran tadi, data pengukuran lapangan kita kemudian import ke dalam Civil 3D. Kemudian dari situ kemudian kita bisa membuat surface. Yang berikut adalah import data TIFF. Ya, data TIFF ini data ArcGIS. Ya, biasa kalau teman-teman sering dengar data SRTM, ya data itu data GIS yang bisa kita kemudian import ke dalam Civil 3D. Yang berikut adalah data DEM atau Digital Elevation Model. Jadi sebuah data yang memiliki informasi tentang, atau sebuah model yang memiliki informasi tentang elevasi. Nah, ini banyak cara bagaimana beberapa aplikasi yang memang bisa mengekspor data DEM, kemudian Civil 3D akan mengimport data DEM itu sehingga bisa kita gunakan untuk membuat surface. Yang berikut adalah import land XML. Ya, jadi land XML ini sebenarnya data dari land desktop atau land development. Jadi sedikit informasi bahwa sebelum Civil 3D ini muncul, memang aplikasi yang sering digunakan untuk mendesain geometrik jalan ini adalah LD atau yang dikenal dengan land desktop atau land development. Ya, sehingga kita bisa menggunakan data. Jadi misalkan ada teman-teman surveyor kita masih menggunakan LD, ya dia akan mengeluarkan data topografinya kepada kita dalam format land XML, kemudian kita akan bisa mengolahnya dengan Civil 3D. Ya, untuk alignment horizontal sendiri seperti sudah saya singgung sebelumnya, kita akan melakukan perencanaan trase, membuat model rencana trase jalan angkut. Kita akan memilih trase yang efektif. Jadi kita punya konsep bahwa kita harus membangun sebuah atau kita mendesain sebuah jalan yang aman dan ekonomis. Itu yang paling penting, artinya aman digunakan, kemudian dalam pembangunannya tidak terlalu mahal, dan kemudian bisa memiliki umur rencana yang panjang. Kemudian berikut adalah kurva dan spiral desain pada alignment horizontal. Ya, ini kita akan mendesain tikungan. Jadi seperti karena kita mengacu pada beberapa standar yang dikeluarkan oleh Bina Marga, maka nanti kita boleh memasukkan beberapa tipe tikungan yang dikenal. Ada misalnya full circle, kemudian ada spiral atau SCS, kemudian ada full circle. Nah, jadi tiga tipe tikungan ini yang tiga tipe tikungan secara umum ya, yang bisa kita nanti coba untuk kita pakai. Nah, nanti pada tahapan engineering tadi itu kita bisa menghitung dengan kondisi trase seperti ini, dengan kondisi topografi seperti ini, tipe tikungan mana yang aman dipakai. Itu akan keluar dalam hasil hitungan. Kemudian kita juga akan menghitung dari super elevasi. Ya, jadi super elevasi ini berlaku untuk setiap tikungan. Ya, jadi setiap tikungan akan beda-beda untuk kemiringan super elevasinya. Kemudian yang berikut alignment vertikal, yaitu surface profile. Kita akan memunculkan potongan memanjang dari surface yang sudah kita buat. Kemudian ada plane profile, yaitu kita mendesain
uh, profil sesuai dengan perencanaan kita, yang tentunya perencanaan ini akan mengacu kepada standar atau referensi yang sudah kita sebutkan di awal. Kemudian kita mengatur bagaimana mengatur kemiringan, mendesain kemiringan jalan sesuai dengan standar yang dipakai. Kemudian kita bisa membuat kurva cembung dan kurva cekungnya. Ya, ini terkait dengan jarak pandang henti, kemudian jarak pandang melewati, bagaimana nilai K-nya, kemudian bagaimana kita mendesain untuk memunculkan, memodelkan daripada panjang lengkung dan lain sebagainya. Dan sebagai informasi bahwa mulai dari plane profile, grid, dan phase and curve, shape curve ini bisa kita custom. Artinya ketika kita sudah menyelesaikan desain, kemudian perlu ada yang direvisi, bisa kita revisi belakangan. Oke, yang berikut adalah bagaimana kita membuat assembly pada sub assembly composer. Jadi sub assembly composer ini aplikasi terpisah sebenarnya. Jadi pada Civil 3D versi 2018, kalau saya tidak salah ya, itu 18, 19 kalau nggak salah, itu 18, 14, 18 itu dia belum include dengan sub assembly composer, sehingga sub assembly composer ini masih perlu kita instalkan terpisah. Tapi pengalaman saya menggunakan Civil 3D versi 2021 ini, sub assembly composer sudah include ya. Sehingga kita menginstal Civil 3D, sub assembly composer ini sudah otomatis terinstall. Nah, di sub assembly composer ini kita memiliki keleluasan untuk kita memodifikasi atau kita mendesain sebuah tipikal sesuai dengan perencanaan kita. Walaupun memang pada aplikasi Civil 3D sendiri itu sudah tersedia beberapa sub assembly atau beberapa assembly standar yang bisa kita gunakan. Ya, pada sub assembly composer ini ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah parameter setting. Nanti kita akan lihat bagaimana mengatur parameter desain untuk tiap geometrik jalan ya. Kemudian ada target setting, bagaimana kita mengatur sub assembly kita itu menargetnya kemana. Kemudian ada super elevasi, artinya kita mengatur ada tipikal kita ini dia bisa menyesuaikan dengan nilai super elevasi yang sudah kita create. Kemudian ada code ya, kode ini untuk link dan poinnya. Ini biasanya bermanfaat pada saat kita mau menghitung volume, memunculkan dimensi pada tiap projection dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita membuat sebuah assembly tipikal sesuai dengan desainnya kita dapat melakukan import ke Civil 3D, import dari Civil 3D. Jadi Civil 3D bagaimana kita memasang sub assembly yang sudah kita buat tadi ke dalam sebuah assembly, dan kita membuat sebuah koridor yang tentu saja koridor tadi yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya adalah merupakan seperti penghubung antara tipikal kita, profile plane, dan juga surface. Ya, selanjutnya adalah kita membuat sebuah koridor. Jadi assembly design berdasarkan assembly yang telah kita buat tadi. Kemudian kita setting parameter. Nah, setting parameter artinya dari tipikal kita ini kita bisa modify. Artinya kita mau lebar badan jalannya berapa, bahunya berapa, gridnya berapa, itu bisa kita atur semua. Kemudian ada bench di sana, misalnya lebar benchnya berapa, tinggi maksimum benchnya berapa, baik untuk galian ataupun timbunan. Nah, setelah itu kita juga dapat membuat koridor surface. Jadi kita bisa membuat surface baru berdasarkan koridor tadi. Jadi ini keperluannya adalah untuk kita menghitung volume, karena untuk kita menghitung volume cut and fill ini kita perlu dua surface. Kita perlu dua surface. Yang pertama itu adalah existing, kemudian surface yang kedua adalah surface
yang dibuat dari sebuah koridor. Setelah itu ada cross section. Ya, untuk membuat cross section ini kita harus membuat sampel line atau garis potong bantu yang melintang antara koridor dan kita punya surface existing. Setelah kita punya sampel line ini, kita akan membuat section view atau cross section untuk tiap STA. Nah, selanjutnya kita custom dimension. Jadi pada cross section kita bisa mengatur dimensi yang akan kita munculkan. Nah, terakhir adalah kita calculate atau kita kalkulasi volume. Kita menghitung cut and fill, kemudian kita menghitung struktur yang ada pada tipikal yang kita kerjakan. Kemudian yang tahap terakhir adalah kita lakukan estimate engineering, yaitu analisa harga satuan pekerjaan. Jadi kita menghitung perkiraan biaya untuk tiap item pekerjaan dan rencana waktu pelaksanaan atau kita bisa menyebut dengan time schedule. Ya, kurang lebih itu beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas, sehingga memang pertemuan kita atau pelatihan kita ini akan dibagi menjadi beberapa tahapan, dan masing-masing tahapan itu sehingga bisa lebih efektif untuk kita teman-teman semua kita sama-sama mengikuti. Nanti pada saat kita masuk pada tahapan masing-masing topik, kemungkinan besar akan ada beberapa penjelasan tambahan mungkin yang kemudian bisa berkembang dari pada pelatihan kita. Ya, kurang lebih itu adalah terkait dengan bagaimana rencana target daripada pelatihan untuk kita mendesain sebuah geometrik jalan tambang yang kemudian bisa teman-teman gunakan untuk pekerjaan, proyek, ataupun pada kegiatan perkuliahan seperti umumnya. Oke, sampai ketemu pada pembahasan kita selanjutnya.